Hey guys, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kami akan merangkum sebuah film yang berjudul Drishyam. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung ke videonya. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang polisi yang baru dipindah tugaskan di Pandolen, suatu desa di kota Goa. Di sana terdapat dua kantor polisi lama dan di sebelahnya kantor polisi baru yang sudah diresmikan minggu lalu. Kemudian diperlihatkan seorang pria, yang bernama Vijay yang sepertinya sedang ditahan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dengannya? Cerita pun mundur, pada beberapa bulan yang lalu. Di sini diperlihatkan Vijay yang hidup damai layaknya orang biasa. Meskipun hanya lulusan kelas 4 SD. Dia mempunyai usaha layanan TV kabel kecil-kecilan. Dengan seorang karyawan bernama Jose. Vijay sangat suka nonton film. Khususnya film tentang detektif. Dia selalu menghabiskan waktu di kantornya untuk menonton film. Dan makan siang di kedai milik Martin. Pada saat ini ada sepasang lansia yang sedang tertimpa masalah. Anak semata wayangnya dipenjarakan secara ilegal oleh polisi korup yang bernama Gaitonde. Karena sepasang lansia ini tidak bisa melunasi cicilan terakhir mereka. 2 दिन पहले Gaitonde mengancam, jika mereka melapor ke polisi maka anaknya akan dibunuh. गायतोंडे साहब ने मुझसे मैंने किसी को कंप्लेंट की वो मेरे बेटे को मार देंगे। Vijay pun teringat salah satu film, ketika seseorang dipenjara tanpa alasan, mereka bisa membawanya ke pengadilan. Lalu pasangan lansia ini disuruh pergi, karena Gaitonde sedang menuju ke kedai Martin. यहाँ से निकल लो, यहाँ से पीछे के रास्ते से। साला गायतोंडे 100 साल सताए, इधर ही आ रहा है। Meskipun Vijay menghabiskan banyak waktu di kantornya, bahkan sering menginap di sana. Tapi dia sangat menyayangi keluarganya. Istrinya bernama Nandini, dan kedua anaknya yaitu Anju dan Anu. Iya, Anu. फालतू जोक मत करो। Nandini sempat protes karena Vijay jarang pulang, udah seperti Bang Toib aja ya guys ya. Nandini pun mengajaknya untuk jalan-jalan di kota Panji. Untuk liburan, nonton, dan shopping. Keesokannya Anju meminta izin untuk ikut perkemahan mewakili sekolahnya. अगले हफ्ते ना एक नेचर कैंप है। Vijay pun mengizinkannya. Adegan berpindah, pada Vijay yang sedang menggali lubang kompos. कंपोस्ट के लिए खड्डा बना रहा Nandini mengatakan tokoh agama yang bernama suami akan menggelar ceramah di Panji. Nandini ingin mereka semua ke sana. Di sisi lain Nandini meminta Anju untuk berbelanja ke pasar. Ketika akan pulang Sam menghampirinya dan memperlihatkan videonya yang tengah berganti pakaian. Sam tidak akan menyebarkan videonya, asalkan dia mau menemuinya tengah malam nanti. Anju pun pulang dengan keadaan sedih dan bingung, entah apa yang harus dia lakukan. Malam pun tiba, Sam mendatangi Anju, tapi ternyata Anju mengajak Nandini. अंजू तुमने ये ठीक नहीं किया। Karena Anju tidak menepati janjinya, Sam berniat menyebarkan videonya. Nandini pun memohon untuk tidak melakukannya. तुम्हारे हाथ Sam berkata, dia akan menghapus videonya, jika Anju mau melakukan apapun yang dia perintahkan. Keesokannya Vijay yang baru pulang dari kantor, terkejut melihat keluarganya yang ketakutan. अंजू क्या हुआ? Ternyata sebuah insiden telah terjadi tadi malam. Anju yang berniat memukul HP Sam dengan besi, tak sengaja memukul kepala Sam. Tapi tak disangka Sam telah tewas akibat pukulan barusan. Anju berusaha menelpon Vijay, tapi telepon kantornya dimatikan karena hujan deras. Mereka berdua sangat ketakutan, akhirnya mereka memutuskan untuk menguburnya. Namun hal itu dilihat oleh Anu. Nandini bertanya, apakah yang ia lakukan salah? उसे दफनाकर मैंने गलती की क्या? Vijay berkata, tentu tidak, karena jika ia melapor ke kantor polisi, maka hidup Anju yang akan hancur. नहीं अगर हम अंजू की पूरी Vijay berjanji akan melindungi mereka. Vijay pun meminta mereka untuk membuang semua barang bukti yang ada. Lalu Vijay melihat SIM card milik Sam. Vijay teringat film yang ia tonton, polisi bisa melacak SIM card melalui HP yang aktif. Vijay pun membawanya, Vijay meminta mereka untuk tidak pergi kemana-mana.
dan menutup pintu sampai dia kembali. Vijay berniat pergi menggunakan mobil Sam. Tapi di dekat mobil itu, Gaitonde sedang memeras Salvi, yang meminta bantuan kepengurusan paspor. Karena mobil berbunyi, Gaitonde sekilas melihat Vijay memasuki mobil tersebut. Di tengah perjalanan, Vijay melihat poster acara suami, tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober. Dia pun teringat perkataan istrinya. Lalu Vijay membeli sebuah handphone bekas yang baterainya terisi penuh. नहीं नहीं सेकंड हैंड जी उसकी बैटरी फुल होगी तो अच्छा होगा। जी Dia juga meminta karyawan di sana untuk memasukkan SIM card Sam ke HP tersebut. ये लीजिए ये सिम कार्ड डाल देंगे ये लीजिए सर थैंक यू Kemudian Vijay mendatangi lokasi pemberhentian truk. Di sana Vijay membersihkan sidik jarinya dari handphone itu, dan membuangnya di salah satu truk yang akan bepergian jauh. Kemudian Vijay teringat perkataan adik iparnya, bahwa ada tambang batu yang telah ia tutup. Vijay pun mendatanginya, dan membuang mobil Sam di sana. Sesampainya di kantor, Vijay berkata akan mengikuti ceramah 2 hari di Panji. मैं यहाँ 2 दिन नहीं हूँ Jose sedikit heran karena sikap Vijay, hari ini dia terlalu baik, biasanya dia selalu mengasarinya. कि तूने कुछ गड़बड़ की है तो तेरे को कैसे ऑन लग रहे हो चल चल ज्यादा डर फिर Vijay pun kembali ke keluarganya, dan mengingatkan keluarganya untuk menghilangkan rasa cemas di wajah mereka. Serta menanamkan dalam diri mereka bahwa mereka tidak pernah mengenal Sam. Karena Jose yang hanya pegawainya saja, bisa membedakan sikap Vijay, apalagi pihak kepolisian. Vijay menyuruh mereka mengemasi barang-barangnya. Mereka akan pergi ke Panji untuk menenangkan diri. Dan jika ada yang bertanya kemana mereka pergi, cukup mengatakan mereka pergi ke acara suami. Padahal acara itu telah selesai, hari itu juga. Nandini berkata bahwa Sam adalah anak dari Mira, Jenderal Kepolisian Goa. Mira memiliki sifat yang tegas, cerdas, tapi dia juga sangat kejam. Ia akan melakukan segala cara, agar kasus yang dia tangani bisa selesai. Walaupun itu harus melukai atau bahkan membunuh seseorang. Sedangkan ayah Sam merupakan pebisnis handal, dia bernama Mahesh. Saat ini dia sangat mengkhawatirkan Sam, karena sudah sejak semalam tidak ada kabar darinya. Mira berkata biarkan saja namanya juga anak muda. Kayak nggak pernah muda aja. Di sisi lain Vijay dan keluarga sedang naik bis, untuk pergi ke Panji. Sesampai di sana mereka mendatangi tempat suami berceramah. Yang mana acara itu memang sudah selesai. Lalu mereka menginap di hotel. Makan di restoran. Menonton film. Kemudian pulang ke rumah. Setiba di rumah Nandini dan Anju masih ketakutan. Vijay mengingatkan mereka bahwa mereka harus menghilangkan ketakutan जो mereka. कुछ हुआ उसका एक ही सब उसे भी मिटाना होगा Dan Vijay meminta semua nota dari barang-barang yang mereka beli. जो भी चीज खरीदो उसका बिल जरूर लेना Di sisi lain Mira mulai mengkhawatirkan Sam, karena tak kunjung pulang. Mira pun meminta divisi cybercrime untuk melacak HP-nya. Dari hasil pelacakan, Sam telah pergi jauh ke kota sebelah, lalu HP-nya mati. Kemudian, beberapa bocil yang sedang bermain di tambang batu, tak sengaja menemukan mobil Sam. Menurut polisi, mobil itu telah tenggelam selama 2 minggu lalu, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Sam. मैडम हमें यहाँ पे सिर्फ कार मिली सबसे पहले किसने देखी और कितने दिन बीते होंगे करीब 2 हफ्ते Kemudian kepolisian Goa menyebarkan foto Sam dan mobilnya ke seluruh kantor polisi. Termasuk Pondolim. Gaitonde yang melihat mobil Sam yang berwarna kuning. Langsung teringat Vijay yang masuk pada mobil yang sama. Gaitonde pun mencoba mengetesnya, dengan cara meminta uang orang di sana. Vijay pun tidak bereaksi seperti biasanya. Dan ketika ia mengatakan polisi menemukan mobil berwarna kuning, Vijay pun terlihat kaget. Gaitonde berkata jika memang Vijay pelakunya dia akan merasa gelisah dan akan menoleh ke belakang. Dan ternyata, अभी देखेगा Vijay pun kembali ke rumah, dan mengetes keluarganya.
Apa saja yang mereka lakukan di tanggal 2 dan 3? Karena Vijay sangat yakin polisi akan mendatangi mereka. Bahkan polisi akan menggunakan kekerasan agar mereka mau buka mulut. Vijay berkata, mereka tidak perlu khawatir, karena polisi tidak memiliki bukti. Jadi apapun yang terjadi, mereka harus mempertahankan pernyataan mereka. Di sisi lain polisi mendatangi Salvi, tapi Salvi sendiri tidak yakin jika yang dilihat adalah Vijay. Prabu mendapat informasi bahwa San mengikuti sebuah perkemahan, dan di sana juga ada Anju. Anju adalah anak yatim, yang ditemukan Vijay di dekat tempat sampah. Prabu semakin yakin, bahwa Vijay adalah orang baik dan mempertanyakan tuduhan Gaitonde. Tapi Guitonde dia tetap yakin dengan pendapatnya. Polisi pun mencoba mendatangi Anju di sekolahnya. Anju, Anju yang awalnya panik kemudian teringat pesan ayahnya. Bahwa bukti satu-satunya adalah ketakutan. लेने की कोशिश करो। पुलिस को बिल्कुल नहीं पता है इस घर में क्या हुआ था। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बिना पर Anju ditanya apakah dia menemui Sam pada tanggal 2 dan 3. Anju menjawab, tidak. Gaitonde mengetesnya dengan berkata, Anju berbohong, mereka diberitahu bahwa Anju bertemu dengan Sam. Tapi Anju bersikukuh tidak pernah menemuinya, lagi pula Anju dan keluarganya menghadiri acara suami pada tanggal 2 dan 3. Gaitonde pun ingin mengecek absensinya, di hari tersebut. Tapi ternyata tanggal 2 libur hari Gandhi dan tanggal 3 libur hari Minggu. Jadi alibi Anju ini sangat kuat, dia pun disuruh kembali ke kelas. Sekarang polisi menuju rumah Vijay. Sebelumnya, mereka berdua mendapatkan telepon dari kepala sekolah Anju, tentang apa yang terjadi di sekolah tadi. Polisi pun menceritakan apa yang terjadi. Gaitonde mengatakan melihat Vijay masuk ke mobil Sam. Vijay mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat mobil warna kuning. Nandini akhirnya keceplosan mengatakan mereka tidak di rumah pada tanggal 2 dan 3. Padahal polisi belum menyebutkan tanggalnya. Ketika Gaitonde sudah merasa menang, Vijay hanya tersenyum. विजय तुम हम पे हंस रहे हो क्या? Vijay berkata, Nandini masih syok dan takut. आप लोगों ने खामखा Seperti yang ia katakan sebelumnya, kepala sekolah telah menelpon mereka jadi mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi. Vijay juga berkata, tuduhan Gaitonde hanya ngasal saja, karena hubungan mereka yang tidak baik. Prabu meminta untuk menceritakan apa yang mereka lakukan di tanggal 2 dan 3. Vijay pun memperlihatkan nota-nota belanjaan mereka selama di Panji. Vijay mengatakan, bahwa mereka keluarga kelas menengah, jadi memiliki kebiasaan menyimpan nota belanjaan. Kok bisa Vijay memiliki nota belanjaan di tanggal 2 dan 3, padahal mereka ke Panji tanggal 4 dan 5? Nanti akan ada penjelasannya. Gaitonde masih ngeyel, bahwa yang dia lihat adalah Vijay. Mereka pun menemui Mira. Gaitonde pun menceritakan apa yang terjadi. Mira pun ingin bertemu dengan keluarga Vijay besok. Mira yakin jika Vijay berbohong, dia tidak akan sepintar itu, mengingat dia hanya lulusan kelas 4 SD. Mereka berempat pun diinterogasi di ruangan yang berbeda. Dan menceritakan apa yang mereka lakukan pada tanggal 2 dan tanggal 3 Oktober. Untungnya Vijay telah membriefing mereka sebelumnya. Vijay mengatakan jika jawaban mereka sama persis, polisi pasti akan curiga, terutama jika itu masalah waktu. Jadi untuk Vijay dan istrinya dia akan menjawab dengan tepat. Sedangkan Anju dan Anu cukup kira-kira saja. Vijay juga mengatakan, polisi pasti akan berbohong untuk mengetahui kebenarannya. वो झूठ बोलेंगे कि मम्मी पापा ने ये कहा वो कहा, लेकिन हर हाल में अपने बयान पे कायम रहना। Oleh karena itu mereka harus tetap teguh dengan jawabannya. Mira sedikit curiga, karena tidak mungkin anak sekecil Anu, memiliki pendirian yang kuat. Satu hal yang pasti mereka mengetahui sesuatu tentang Sam. Mira meminta semua orang yang sering ditemui Vijay untuk bertemu dengannya. Selain itu Mira juga meminta petugas hotel, bis, dan restoran yang didatangi Vijay untuk menemuinya juga. Karena jika Vijay berbohong, maka orang-orang itu pasti melihatnya di tanggal 2 dan tanggal 3 Oktober. Malamnya, Rajesh menemui Vijay, dan berkata apa yang terjadi. Vijay pun tidak mengatakannya. Vijay pun meminta pertolongan Rajesh, saat waktunya tiba. Ketika orang-orang yang ditemui Vijay ditanya, mereka semua menjawab Vijay memang ke Panji pada tanggal 2 dan 3. और विजय पणजी से वापस कब आए? अगले दिन
कितने बजे? उन्होंने हाल ही में कभी तुम्हारे पास 2 तारीख को। Buku registrasi hotel juga menunjukkan bahwa Vijay menginap tanggal 2 dan 3. Bahkan Vijay bisa menceritakan isi ceramah suami ke Jose dan Martin. Suami pun merasa bahwa mereka benar-benar datang, karena bisa menceritakan ceramah suami dengan detail. Mira bingung harus bagaimana lagi, tapi dia yakin jika Vijay berbohong. Kernet Bis berkata bahwa Vijay sempat mengambil uang di ATM. Mira heran kenapa Kernet Bis bisa mengingat bahwa Vijay ke sana pada tanggal 2 dan 3, padahal setiap hari penumpangnya ratusan. Dan ternyata, Vijay kembali menemui mereka, dan mengingatkan mereka bahwa dia ke sana tanggal 2 dan 3. Jadi secara psikologis mereka mengingat Vijay, benar-benar ke sana pada tanggal 2 dan 3. हम 2 तारीख को जिस बस में हम वापस गए थे इसलिए फैमिली साथ में आई थी 2 तारीख को जब हम तुम्हारी बस में सत्संग के लिए पणजी गए Isi ceramah suami pun ada yang merekamnya. प्रवचनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। Dari situlah Mira tahu, kenapa Vijay bisa menceritakan ceramah suami dengan detail. Tapi bagaimanapun itu belum bisa menjadi bukti kuat bahwa Vijay berbohong, dan satu-satunya bukti kuat adalah CCTV ATM. Tapi ternyata, Vijay benar-benar ada di sana. Mira pun mencoba menyusun teka-teki ini. Dan Mira berkesimpulan, bahwa Vijay memang ke Panji pada tanggal 3. Tapi Vijay mereka ulang tanggal 2 dan 3 itu. Mira berkata Vijay sangat cerdik. Mereka memang ke Panji untuk menginap, nonton, dan makan di restoran, tapi itu semua bukan di tanggal 2 dan 3. ये सब उन्होंने 2 और 3 अक्टूबर Lalu Mira mencoba mengulang semua yang dilakukan Vijay di tanggal 3. Mulai dari menaiki mobil Sam, sampai melakukan semua hal yang sama sendirian, membeli 4 tiket bis, dan 4 tiket nonton, agar dia bisa mendapatkan nota di hari itu. Kemudian di tanggal 4 dia baru mengajak keluarganya melakukan hal yang sama. Dan menulis namanya di buku registrasi hotel pada tanggal 2, lalu menggunakan nama palsu di tanggal 4, ketika karyawan hotel menunjukkan kamarnya ke Nandini. Kemudian pulang. Lalu sekali lagi pergi ke Panji untuk mengingatkan semua orang jika dia ke Panji tanggal 2 dan 3. लिए पंजी आया था और 3 अक्टूबर Vijay benar-benar telah melecehkan semua badan kepolisian. Tapi meskipun mereka telah mengetahui semua hal ini, tetap saja tidak ada bukti yang kuat, jadi satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah kekerasan. Polisi pun membawa Vijay dan keluarganya lagi. Dan saatnya lah Vijay membutuhkan bantuan Rajesh, untuk menghubungi nomor-nomor yang ada di kertas pemberian Vijay. Yang ternyata nomor-nomor media di India. Mira mengatakan bahwa dia telah mengetahui semuanya, tapi mereka tetap tidak mau mengaku. अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हम जानते हैं कि तुम 2 और 3 तारीख को नहीं, 4 और 5 को गए थे पंजी। Akhirnya kekerasan pun dilakukan. गायतोंडे बोल बात तू चाह छोड़ दो नहीं प्लीज बोल 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 बता गायतोंडे मेरा बेटा कहाँ है? Mereka berhenti dipukuli ketika teman baik Sam datang. बस करो। Alex diminta memberikan informasi apapun tentang Sam dan Anju. If you have any information हमें बता दो अभी क्या कनेक्शन है सैम से? अब बताते हुए हम Alex pun menceritakan apa yang terjadi, dan Mira pun terkejut mendengarnya. Tapi di satu sisi, Mira semakin yakin bahwa keluarga Vijay lah pelakunya. Sekali lagi Mira bertanya pada Vijay, karena dia telah mengetahui video tersebut. Tapi Vijay tetap mengatakan dia tidak tahu. Mira pun meminta Gaitonde untuk melakukan apapun agar mereka mengaku. बता सकते नहीं पता प्लीज छोड़ दो छोड़ तुझे तो जरूर क्या किया तुम लोगों ने सैम के साथ नहीं नहीं बता
नहीं पता नहीं पता Karena mereka bertiga tidak mau mengaku, akhirnya Gaitonde mengincar Anu. Tapi dia tetap tidak mau mengaku. Mira berkata dia tidak akan mengaku jika masih ada orang tuanya di sana. Vijay, Nandini, dan Anju pun dikeluarkan dari sana. Mahesh memarahi Mira dan minta untuk menghentikan semua ini. Dan bisa jadi tuduhan Gaitonde salah. Hal itu membuat Gaitonde semakin marah, dan ia pun menampar Anu. Dan akhirnya, Anu mengatakan di mana mereka mengubur jasadnya. तेरा खेल खलास विजय साड़गांवकर अब तुम्हारी अगली फैमिली ट्रिप जेल में Kuburannya pun dibongkar dan menemukan karung, dengan bau yang sangat busuk. Ketika mayat itu diangkat, ternyata, bukan mayat Sam melainkan bangkai anjing. Vijay pun mengatakan bahwa Anu telah dipukuli oleh Gaitonde. Para massa pun menerobos masuk, dan memukuli Gaitonde. Berita ini pun tersebar, di mana pihak kepolisian telah main hakim sendiri, mereka menyiksa keluarga Vijay tanpa bukti. Akhirnya Gaitonde diberhentikan dari kepolisian. Bahkan polisi yang menangani kasus ini dipindah tugaskan. Mira diminta cuti sampai waktu yang tidak ditentukan. Nandini bertanya, kapan ia memindahkan jasad Sam. Ternyata itu setelah Vijay membuang mobil Sam. Artinya itu tanggal 3 malam hari, tapi Vijay tidak mengatakan di mana dia memindahkannya. Tiba-tiba polisi datang, tapi bukan untuk menangkap Vijay. Melainkan untuk memintanya bertemu Mira dan Mahesh. Mahesh berkata dia di sini bukan sebagai pebisnis ataupun inspektur jenderal, tapi sebagai orang tua. Sam adalah anak semata wayangnya, jadi dia sangat memanjakannya. Tapi ia sangat menyesal karena anaknya sampai berbuat seperti itu. Mereka benar-benar minta maaf, dan akan pergi ke London. Tapi sebelum itu Mahesh memohon, agar Vijay memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sam. Karena selama ini mereka berharap Sam masih hidup. Mereka pun akan pergi, karena Vijay tidak memberi jawaban. Sorry. Come, let's go. Pada akhirnya, Vijay juga minta maaf. Selama ini dia dan keluarganya hidup sederhana dan damai. Sampai suatu ketika, tamu tak diundang datang, dan mengganggu keluarganya. Kami sudah berusaha menghentikannya tapi dia menghiraukannya. Dan entah bagaimana suatu insiden terjadi, kami membuat tamu tersebut pergi ke suatu tempat, yang tidak ada jalan kembalinya. Vijay berkata keluarganya lah yang paling penting. Dan saat itu dia tak melihat ada yang salah dan yang benar. Dan sekali lagi Vijay minta maaf dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kembali ke awal film, yang ternyata Vijay bukan ditahan. Melainkan untuk menandatangani kasusnya yang sudah ditutup. Inspektur berkata, kamu pasti bangga, karena telah membodohi semua polisi, aku yakin mayatnya pasti akan ditemukan. Vijay berkata, bahwa dia sangat menghormati kepolisian, dan tidak mungkin baginya membodohi seluruh kepolisian. Terakhir Vijay berkata, Anda dan kantor baru ini akan selalu melindunginya. Dan ternyata mayat Sam dikubur di bawah kantor tersebut. Tepatnya 2 hari sebelum lantai dipasang. Inilah yang dimaksud Vijay bahwa inspektur dan kantor ini yang akan melindunginya. Dan cerita pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. बोल बोल तू चाहेगी छोड़ दो उन्हें